Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih telah datang pada pertemuan kali ini dan mohon maaf kalau misalnya saya mengganggu waktu kita semua untuk siang ini. Jadi pada sesi kali ini kita akan belajar yaitu modul pengasuhan dan pendidikan anak. Jadi sebagai peserta PKH kita harus memperhatikan pendidikan dari anak kita sendiri. Adapun yang modul pendidikan dan pengasuhan anak yaitu ada 4 sesi, yaitu sesi pertama menjadi orang tua yang lebih baik, yang kedua memahami perilaku anak, yang ketiga memahami cara anak usia dini belajar, dan keempat membantu anak sukses di sekolah. Tapi untuk sesi kali ini yaitu sesi pertama, yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Adapun tujuan yang akan kita dapat nanti yaitu 1. Mampu membangun kesadaran peserta PKH mengenai pentingnya peran mereka sebagai orang tua dan pengaruh mereka sebagai orang tua dan tumbuh kembang anak di masa akan datang. Yang kedua, membangun kesadaran peserta PKH untuk menggunakan pola pengasuhan yang lebih baik dalam pelajaran yang ingin disampaikan, yaitu yang kedua, pentingnya kerjasama kedua orang tua dalam mengasuh anak. Jadi artinya di sini dalam mengasuh anak kita tidak ibu tidak bisa juga terlalu dominan, harus melibatkan ayah, karena tanggung jawab anak adalah tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu. Yang pertama yaitu yang perlu dipahami di sini bahwa orang tua adalah contoh bagi si anak. Jadi kita harus memberikan perilaku yang baik di hadapan anak, biarpun apapun permasalahan orang tua yang dihadapi, karena itulah yang akan dicontoh oleh anak tersebut nanti. Yang kedua yaitu harus memperlihatkan sikap dan perilaku yang baik di hadapan anak. Kita juga harus menjaga tutur kata dalam berbicara kepada anak, orang tua atau keluarga lainnya ataupun tetangga. Yang ketiga, orang tua harus bersikap positif baik kepada anak, kepada keluarga atau tetangga. Yang keempat, kita sebagai orang tua harus menghindari yang namanya melakukan kekerasan, yaitu mengingat hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Misalnya kita harus memperlihatkan, menceritakan kepada anak bahwa begini saya pada saat bahagia. Yang kedua, harus sejalan dengan apa yang kita bilang dengan apa yang kita lakukan. Yang ketiga yaitu selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi artinya kita harus memperlihatkan hal positif bagi kita di hadapan anak, jangan memperlihatkan sisi negatif tak, seperti memarahi anak atau bagaimana. Yang keempat yaitu bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Jadi artinya janganlah selalu melampiaskan kemarahan kepada anak kalau misalnya kita menghadapi suatu masalah. Selanjutnya yaitu ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Jadi artinya di sini bahwa kita juga harus, kan kebanyakan anak itu diasuh oleh ibu rata-rata, karena orang tua atau ayah biasanya kalau siang biasanya bekerja. Misalnya pada saat anak mau sekolah, kita harus berdiskusi. Jangan misalnya si ibu mau sekolah di desa A tapi bapaknya mau sekolah B, akhirnya anak-anak pusing yang mana dia mengikuti. Jadi kita harus memutuskan dulu bersama, setelah itu kita kasih solusi kepada anak. Selanjutnya
ayah dan ibu harus menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Itu tadi saya bilang bahwa kita harus menghindari konflik di depan anak. Sampai di sini dulu. Dan ada pun yang ingin saya tanyakan, yaitu masalah pengasuhan anak di ibu-ibu di dunia sekarang atau di rumah tak. Apakah dalam pengasuhan anak tersebut, apakah kita bekerja sama dengan ayah serta ibu-ibu yang lain? Apakah ayah sering mengasuh anak semua di rumah? Ya, ya, begitu. Diskusi. Misalnya kan biasanya anak-anak itu misalnya kan biasa seperti saya juga di rumah kan saya mempunyai anak kecil juga Bu, pada saat bekerja komputer tapi si anak langsung tiba-tiba datang mengganggu. Janganlah sampai memperlihatkan kekerasan kepada anak, biarpun pekerjaan itu mengganggu atau merusak itu pekerjaan kita. Jadi itu saja Bu. Jadi kita harus menjadi orang tua yang hebat di depan anak-anak kita. Ya, cukup sekian dari saya Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.